kalau pertanyaanku sendiri sih apakah Aran masih kekeh untuk ke Blue lagi ya? Walaupun di game ketiga tadi masih bisa bagus, tapi game 4 kayaknya Aran tuh udah bener-bener figure out cara nge-counter Arannya deh. Oh, dikasih cusin lagi. Itu dia perbedaannya. Suyo sekarang. Suyo. Untuk kendali objektif welcome to browser. Ya, tapi bakal ada duta flicker forward ya di sini. Ya, Ada cusin cusin. Cusin ya. Tapi Oke. Yves Sebagai juga belum perkara. ketutup kan? Tapi setahu cusin jarang banget dipakai sama ini nggak sih? Kayaknya If dulu gak sih? Kalau misalkan di posisi seperti ini. Iya. Oh, Iya kan? Nah, If-nya lebih mahal harusnya dan Blue. Tadi tukar-tukar ya dia. Wow. Alright. Oke, ada trade yang terjadi. Obvious kan? Sehingga memaksa bakal Obvious dari Aran yang akan digunakan apa? High loss. High loss ya. High loss untuk nge-zoning ke arah If. Dan juga untuk bisa ya agak menangin duel di dalam real world ya. Kalau maksa bisa dipakai jalan itu ke belakang. show dulu. Coba Granger. Banyak sih opsinya ya. Bruno. Bruno Bruno di band. Sama Wawan juga. Ya kan Wawan. Tetap sih mereka targetnya Skylar ya. Dua pilihan marksman di awal. Dan ini dia ada pilihan mereka selanjutnya langsung cowok Ranger. Coba Granger. Cowok Granger ini XP kemana? Karena profesional juga itu udah di event. Kayaknya nanti belakangan sih omong di EXP ya. Karena kebetulan masih ada Khalid juga kan yang bisa dibawakan. Tapi untuk Blue sendiri, jujur ngomongin full matchup di laning ya emang agak cocok atau mungkin menghindari bahkan kalau bisa untuk membawakan Hylos ya. Karena Aran pernah menunjukkan dengan adanya Blue melawan Hylos itu gampang banget loh untuk bermain dengan sprint. Sprint kan. Slam-slamnya lebih mudah stacknya. Blue jadi sunset ya. Ya, ada Lambada Blue. Lambat aja. Lamba Blue. Lamba Blue. Pilihan ketiga nih, Gerardo Hoshi. Joy. Para jungler. Jungler. Oh, Link. Wow. Wow. Karena Araki sering banget loh untuk membawakan Link. Walaupun tidak ada Angela. Tapi ini maksa band Angela juga sih. Iya kan? Ya harusnya. Tapi kalau enggak ya ya nggak apa-apa. Gak usah Angela juga bisa. Sebenarnya tidak masalah. Salah badan. Kalau Angelanya roam early ngelawan Joe agak susah sih. Bakal lebih mudah di punish. Tapi ya emang Rarkyu pede banget mainkan Link tanpa Angela dan bisa menangin gamenya. Udah sering soalnya. Iya. Padahal Rarkyu nggak mau. Waktu lawan tim Famous juga mereka mainnya gak menuju ke late game sih untuk menunggu power spike dari Linknya. Jadi jatuhnya untuk sekarang malah menurutku ya agak sedikit berat nih Om karena Ranger ini adalah target yang lumayan mudah dikejar sama Link. Iya. Ranger sebelum level 4 lah ya. Karena biasanya kan jamnya level 4 dulu gitu. Bisa lah kalau buat cari Ranger. Tapi Ranger kalau udah punya dari Sonata, dia itu bisa rolling lagi ke belakang cepet. Rolling, iya itu dia sih. Bisa koprol dia kan. Pakai Desi. Sonata. Rolling. Gak ada lagu. Next dari tim Liquid ID. Mereka juga masih mau fokus ke arah coping lagi kah seperti tadi 4 marksman. Mungkin bisa ditutup. Ruby dulu. Hero-nya buat ini ya. Tapi berani ya ngebawa ini. Ini cowok udah dibuka duluan padahal. Cowok yang 95% pasti kan gitu. Aku merasa ya Om ya. Ini bakal bawa hati dari Skylar. Oh. Karet. Ngarit karena udah ada Link juga kan. Kalaupun mau marksman ya. Ya karena kita bisa melihat kalau ada link yang memang dipakai nih ya, berarti mereka di early game kayaknya lebih ke pertahanan dulu. Iya pertahanan karena single handed carry-nya kan ada di jungler bukan di goldman nantinya. Rewoyi. Balik lagi Cloud mungkin. Tapi laning ini tidak Oh, masalah. Cloud Link itu juga dua-duanya late game tuh. Clean gak sih? Waduh, ini Join bagus. Franco. Franco yang di ban. Franco hidup. Ini dua hidup. Tapi kalau memang beneran clean yang muncul ya, ini Granger agak sedikit PR nih. Iya, Karena pasif dari double shotnya itu akan sangat mengganggu sekali kali ini dari Grangernya. kalau enggak ya Moskov, Oh, oke, Balearic. Bellerik, alright. Hero react. Jadi mention ya. Satu hero pick off dari Glue, satu lagi ada di Balearic. Wow. Jadi mereka cuma bakal menjaga aja sini dua hero-nya. Ini jujur ya, untuk late game, Araki draftnya kuat banget. Link, Glue, Balearic. Semuanya benar-benar hero yang bisa ngebadanin dari Link atau bahkan nanti gold laner-nya yang akan bawakan di last pick. Nah, ada juga tim kita ini, mereka belum punya yang bisa langsung nge-meltdown cepet. Karena kan pilihan mereka langsung Granger tadi. Iya. Mereka open Granger, physical damage ini baru 3. Belum ada magic damage-nya mereka. Masa lu Noxing untuk mid lane? Enggak sih kayaknya. Enggak, kan harusnya. Iya. Ya walaupun bagus ya untuk melawan dua frontline seperti ini ya, tapi aku merasa enggak. Elas dan siapa nih? Hylos masih ketika melawan Blue.
Dia mau bermain dengan jarak. Ini yang keluar. Sampai. Ya, Happy aja Lily ya. karena habis diketawain si Champion kan. Iya tadi ketawa. Enggak nonton pertama tadi. Tadi bener tadi. Oh, wait, tapi Iritel. Emang iya? Gue udah lupa sih. Oh ini tuh. Detail. Oke. Ini the game terakhir. Jadi finalis Kevin, KB, Ya masih RRQ sih. dan Awa. Parah. Oke. Dan langsung aja kalau kita serahkan kepada para caster untuk melihat siapa yang akan lanjut babak berikutnya bersama Papa Muda juga Al. Oke. Kembali para panelis ya bulat suaranya. Mereka ke RRQ. Ya. Game sebelumnya mereka bulat ke Tim berikut tadi di game 3 Tim tadi. di game 3 ya. Ah, Game 3. Patah. Sekarang bulat lagi. Tapi kayak nggak tahu apakah ini benar atau akan patah. Kita akan lihat sama-sama ya seperti apa eksekusinya karena ini adalah match point untuk kedua belah tim. RRQ dan juga tim Liquid ID dengan munculnya kembali Lilia yang sudah lama tidak kita lihat. Betul sekali teman-teman. Akhirnya nongol kembali ya. Dengan flicker, revitalize dan juga sprint yang dibawakan oleh Scalar. Oke. Siapapun yang menang akan langsung menghadapi penatik Onyx Filipin. Tapi siapapun yang kalah tidak akan ada yang pulang karena mereka akan turun ke lower bracket. Alright, dan sepertinya kalau ngeliat dari tim Liquid ID mereka cukup berani ya untuk menggunakan Lilia di hadapan Gift juga yang dimana dia punya range, dimana dia punya area of effect yang cukup besar juga. Dan seenggaknya mungkin itu pemilihan Lilia adalah untuk menyelamatkan dirinya atas kejaran Suzuki. Oke, ataupun ya pasti akan ada beda gaya permainan ya di antara kedua hero itu juga dan mungkin itulah yang akan langsung dibawakan oleh tim Liquid ID dengan gaya permainan yang sangat berbeda lagi dengan tim lawan. Alright. Dan masih belum terlihat ya agresivitas yang cukup berarti juga, hanya saling nge-poke aja satu sama lain. Retribution untuk bisa secure kali itu Wonder karena tensinya semakin kesini semakin menurun ya. Ya itu dia Rins, sedikit lagi tersisa Rins. Belum mau mengorbankan flickernya. Yap. Karena sejauh ini dirinya pun masih bisa menyelamatkan diri. Dan kayak tensinya semakin menurun kurvanya. Yap. Awal dari game 1 kagetnya gak ada adanya kita. Dan sekarang udah mulai kembali bermain cukup aman. Dan siapapun yang memenangkan match ini, mereka akan ada di upper bracket final. Berarti menandakan satu langkah lebih dekat menuju ke grand final. Betul. Dengan set talent emblem yang udah kita lihat juga ada Fatal, Tenas 4, Tenas City bahkan yang dibawakan oleh RRQ. Oke, sementara sekarang Paviannya masih berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle tapi terlalu beresiko karena Sujin pun sudah hadir untuk bisa menghujam siapapun yang ada di dalam area tersebut. Tapi Sujin diusir kembali, akankah harus mengeluarkan ke arah satu monster blade yang dimiliki dan benar Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan dan Pavian mencoba bisa maju. Idok harus mundur sekarang. Ih, itu kalau nggak geser Sujin recall di situ selesai hilang dengan Evo Queller yang emang udah disadari juga bahwa ada Sujin di area tersebut dan Idok Selesai. balik lagi. Oke. Idok sepertinya masih mencoba untuk mencari informasi ataupun agak ngedelay sedikit lah ya agar nanti ada waktu sepertinya dari Lili mencoba untuk bisa mendekat tapi Lilia sendirian aja dia ganggu ke depan. Dia pede banget karena masih punya Black Shoes juga dan membiarkan dari turtle-nya jatuh ke tangan dari Favian. Dan itu ternyata nggak ada yang sadar trapping yang dilakukan oleh Favian ini di situ loh. Idok kaget itu. Waduh, di bawah dia deh. Serangan lagi dilakukan Dairan dengan glue-nya kali ini menjadi manusia hijau deh. Bukan manusia ungu lagi ya. Bukan, hijau deh. Tapi kalau karena pakai skin yang ini. Padahal kan ungu juga aslinya tuh. Kalau yang skin Jadi manusia ungu apa manusia hijau nih? hijau aja. Lagi skin hijau soalnya. Oke, tapi untuk di area top juga masih terbilang cukup aman ya si Sujinnya masih bisa melakukan farmingan karena tim Liquid mereka secure ke arah turtle tapi belum ada invade lagi nih ke arah jungle-jungle yang dimiliki sama Sujin. Yap. Rins masih tetap berada di area mid. Papian sekarang mengamankan satu Little Wanderer. Sudah level 7, tertinggal Sujin. Oke, tertinggal dan sebenarnya ya kalau secara pola farming retribution ya Petri aja udah. makin hilang nih. Yang penting Sujin Berdaya. ketinggalan lagi nih level. Iya. Apalagi kan sekarang bener-bener tanpa Angela ya. Ini bener-bener nunggu banget 3 item lah minimal. Oke, ditendang langsung. Akankah mereka berhasil untuk bisa mendapatkan satu hero ini? Benar, Idok menjadi korban di pertarungan tersebut. Tapi Widi tertinggal. Tempest of Blade dikeluarkan. Widinya masih pada kabur. Dan ada satu auman tadi dari Retail. Yap. Mengusir mundur pemain-pemain dari tim Liquid ID ya. Dan memang tadi Widi menghindari adanya napas waktu dengan flicker. Tapi nggak jadi adanya pertukaran resource yang ditukar dengan adanya poin-poin yang diambil kali ini. Membuat dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa mengungguli di 3 menit pertama. Tapi Daira Oke, Papian mencoba untuk maju kembali. Idok
harus siap ngebadanin siapapun yang akan masuk ke dalam defensif yang mereka miliki. Ya ini gantian Idok yang babak belur ya sekarang dengan 2 poin dead yang harus ditelan juga. Sementara di Gold Lane ya kita udah ngeliat dari 5 game ini memang dibiarkan saja, gak terlalu banyak juga rotasi ataupun gaining power yang dilakukan ke arah Gold Lane. Itu Hylos dari belakang dipukul-pukulin terus tuh ekornya tuh. Nah sini lu, sini mau kemana sih? Ketempelan ya. Tapi akan seperti apa ini pertempuran karena Sujin melihat dari kejauhan. Coba lihat daerahnya sedikit terpeleset. Tapi barusan ada satu lagi Glorious Panwell. Jadi keluarkan Papian mencoba bisa maju lari ke depan. Tapi ternyata Papian maju berhasil diamankan oleh Rins. Pertempuran kembali terpecah. Sedikit lagi tersisa. Arab langsung lejat tapi daerah menjadi satu korban Papan dan Idok. 2 player lenyap. 2 tukar dengan adanya turtle, tapi Rins ini bakal coba untuk dikejar gak sih? Oke, Rinsnya dikejar tidak ternyata. Dan di arah top lane tadi memang masih aman sebenarnya, tapi ada pressure tersendiri untuk Iron City. HP-nya tadi udah kegerus juga. Dia harus main mundur dulu, memeluk ke arah turret-turret. Dan kali ini arah Hoshi mereka bakal coba untuk mendapatkan kembali bagaimana temponya. Karena bicara tentang ada late game, arah Hoshi menang banyak sih. Oke. Jauh. Ya di bagian bawah satu otot-otornya udah berhasil dihancurkan, dipanas sudah. Widi harus menahan badannya, harus memberikan keseluruhan yang dia miliki guna untuk bisa mendapatkan satu otot tarik di bawah. Yap, dan itu masih hal yang worth it lah ya harusnya karena Widya juga adalah seorang roamer dan tim Liquid ID nggak boleh ngebawa ini karena late game. Kalau dibawa karena late game, power dari retail, power dari link yang bisa split push nantinya, yang punya critical damage besar juga, ini akan jadi masalah tersendiri untuk tim Liquid ID. Dan harap sih harus nahan sampai karena late game. Oke, dengan satu wave ini akankah mereka berpindah tempat ataukah akan bertarung keseluruhannya di area Bay River karena ada pergerakan sudah yang dilakukan oleh Iron City. Alright, dan Idok masih mencoba untuk mencari informasi dulu, mengganggu lagi, dan Yesiel udah kena poke terus-terusan dari Rinsnya. Dan wah ini mulai terjadi adanya keramaian, tapi kalah jumlah untuk tim Liquid ID mereka milih untuk mundur dulu karena ini baru on the way dari bawah. Yap, sekarang Papian mencoba untuk bisa mengganggu pergerakan dari Sujin, tapi Sujin pun harus pulang kembali, tidak bisa terlalu lama di bagian bawah. Iya, karena bakal nahan dulu ya untuk saling setup menuju ke arah turtle yang ketiga. Ini udah sharing turtle yang 1 dan kedua. Dan turtle ketiga akan menjadi penentuan. Karena tadi di turtle kedua dapetnya sama Rins kan? Bukan dari Battle of Retribution. Yap. Widi beserta dengan Papian ada di bagian tengah. Mereka bersiap untuk bisa mendekat ke area dari turtle. Aran sudah pasang badan. Iron Shiki sudah siap join di dalam pertempuran juga. Yap, ini beda 2 level masalahnya power retribution-nya akan semakin berbeda ya. Tapi Sujin mereka bakal coba untuk paksa Oke, dari luar Blazing langsung dikeluarkan begitu saja. Sementara sekarang daerah mencoba untuk bisa mengusir ke arah beberapa player akan naik ke arah siapa. Di mana Papian lain diusir. Dan juga Raja langsung saja berhasil dilakukan. Bahkan untuk sekarang coba lihat. Dari daerahnya masih berjuang sendirian. Daerah udah kuat lagi tapi tepatnya berbeda turtle. Menjadi milik dari Ararkio. Ya begitu lamanya Dair nahan damage, Dair gangguin ke Fabian ya sehingga Fabian tidak ada kesempatan untuk bisa langsung kontes ke arah turtle yang ketiga. Dan Dair walaupun in the end dia harus tumbang, tapi apa yang dilakukan adalah pengorbanan yang begitu mahal. Wajib kayak begitu ya. Guna untuk bisa mengamankan area turtle-nya, Dairen benar-benar harus ngebadanin semuanya. Yap. Dan wah ini udah mulai kerasa masalahnya nih, power dari Sujin dan juga Skylar. Walaupun Fabian menukarkan ya adanya purple buff yang berhasil dia curi juga. Dan kalau udah mulai kerasa kayak gini bakal mengancam untuk tim Liquid ID. Karena ya secara frontliner bener-bener Aran doang yang babak belur berarti. Dan Widi belum bisa menculik siapapun nih, karena tadi setup-nya yang selalu duluan itu adalah Ararkio. Rins dan Rins. Padahal nggak ada Purify ya sejauh ini ya dari Ararkio Hoshi. Tapi mereka pede untuk bagaimana ya kalau misalkan daerah ini tenang ya silahkan aja. Idok ini tenang silahkan aja. Dan sekarang jadi aman banget menjadi di paling belakang. Sprint yang masih dalam keadaan cooldown juga nih. Kalian harus lebih hati-hati dan terlihat udah ada hasil Berserker's Fury. Dan ini dia Berserker critical damage yang akan dioptimalkan oleh Ararkio Hoshi. Ini modalnya udah kelihatan banget. Kritikal. Kritis banget nih soalnya. Buset deh. Bagian tengah, wave ini dihantarkan, mereka akan bergabung ke area atas. Karena masih terlihat Idok yang memantau dari kejauhan. Yap, Idok masih melihat dari kejauhan, masih belum ada inisiasi dari lagi ya. Dan kayak
dari Widinya masih Wes, bertendangan sudah. Dan sekarang Skylar berhasil didapatkan. Namun sejauh ini belum ada aksi balasan yang dilakukan. Di mana Depson Mataja dan Dido menjadi korban pula. Ada dua player dari RRQ yang tumbang mendadak. Dan itu dia, yang gue pikir Widi lagi pilih-pilih target. Dan ternyata targetnya ini benar-benar jackpot ya menuju ke arah seorang Skylar karena adanya Purify yang melindungi tubuhnya. Dan mereka akan mempercepat lagi untuk bisa mendapatkan Karawat karena dari quantity dimiliki oleh RRQ. Mereka sedang kalah 3 melawan 5. Untungnya sekarang sudah respon kembali. Apabila ada delay yang bisa dilakukan, mungkin semuanya akan bisa berkumpul dan Daltu lagi. The Wave Breaker lagi keluarkan tapi Soulflame sudah terlihat pula. Tapi Lordnya kereset. Ada kesempatan sekarang untuk RRQ bisa mendapatkan pula Karawat tersebut karena kurangnya satu pemain dari tim Liquid ID. Skylar ini udah punya damage yang besar dengan satu heavy crossbow-nya. Di reset lagi, Lordnya pun belum menjadi eksekusi dari kedua belah tim. Oke, mereka masih ingin lebih. Iron Shiki memberikan tembakan terhadap Lord tersebut menunggu kehadiran dari Aram kembali. Dan Lordnya masih diulur lagi, ditahan lagi, nggak akan terburu-buru karena tim Liquid ID juga mereka lagi mulai kewalahan nih dengan adanya split push yang bisa dilakukan oleh Suzujin. Oke, masih berkumpul semuanya di area dari Lord. Dan juga untuk Fabian mengamankan dua area atas karena tadi ada pergerakan Sujin yang perlahan pasti mendorong wave minion. Itu dia distraksi yang dilakukan terus-menerus. Itu juga bukan cuma sekedar distraksi ya. Kan sekalian farming, sekalian nge-clear juga. Untung-untung bisa dapetin turret. Dan ini ngebuat dari tim Liquid ID mereka susah nih dan kewalahan juga untuk bisa menjalankan lane jauhnya. Oke. Karena minimal ya paling yang dikirim ya Fabian. Dan Fabian diperlukan juga untuk ada di area Lord dan movementnya. Untuk Suyo itu jauh di bawah dari Link. Oke, ada dua player yang sekarang bergerak menuju ke area dari Lord. Sementara sekarang Lordnya belum menjadi milik siapapun. Hey, YesPL akan dipaksa dengan Black yang mau mengeluarkan tapi real information. Ada beberapa pemain tadi sudah mulai mendekat. Licker terlihat dari tubuh Rins. Mereka mundur kembali. Tapi The Wave Dragon membuat Dairan harus hilang kali ini. Yap, Suzujin ngejar gak sih ke Aran? Mau ngejar ke Aran? Enggak. Terlalu berani Sujin. Iya, terlalu berbahaya juga karena Aran masih punya revitalize tadi dan hilangnya daerah harusnya dimanfaatkan oleh tim Liquid ID untuk langsung secure menuju ke arah Lordnya. Sementara Idok masih akan mencari informasi. Oke, mereka mempercepatkah? Tapi Idok mencoba untuk bisa maju ke area terdepan dan mereka mencoba untuk bisa melakukan sebuah team fight. Idok pun langsung kill. Dan Sujin kali ini ujab seketika. Dan itu dia momentum yang ditunggu oleh tim Liquid ID, hilangnya Suzujin. Membuat akhirnya pun Lord jatuh ke tangan dari Fabian tanpa adanya gangguan yang cukup berarti. Mereka tidak hanya mau Lord, tapi mereka juga mau menumbangkan player-player dari RRQ dan terlaksana semuanya. Dan itu benar-benar ditungguin sih. Dari Suzujinnya langsung dihentak dengan adanya Widi juga. Dan bahkan kena ke arah Idok pun. Satu poin lain tidak satu poin lain akan segera dihancurkan. RRQ Hoshi mereka akan mundur perlahan terlebih dahulu. Outer middle turret hanya target berikutnya. Magic Center telah diaktifkan namun RRQ Hoshi mereka masih punya high ground defense yang kuat harusnya karena dari di sana. Oke, tim Liquid ID dalam momentum yang baik menghilangkan momentum yang sudah dimiliki oleh RRQ sebelumnya. Dan Lord mereka lewat atas. Tapi Sujin satu dep sonata lagi akan masuk ke dalam tubuhnya. Tidak ternyata. Wah itu ngeri banget sih damage dari Iron Shiki. Sudah semakin menyakitkan 3 beast turret yang terekspos dari RRQ Hoshi. Dipanah kembali. Hebat keluar. Namun sekarang dari base turretnya masih terjaga. Ada satu lagi real information dikeluarkan. Semuanya pun terusir. Ya memang terusir tapi nggak ada yang tumbang sama sekali ya. Walaupun memang udah ada wishing lantern tadi yang terselip. Oke, 3 base turret untuk RRQ. Gak banyak yang bisa dilakukan karena visionnya terbatas. Plus sumber daya dari jungle-junglenya pun sudah mulai dilumat habis. Oke. Purple buff bensin bagi Suzujin ini nggak terlihat ya. Walaupun sekarang udah ada endless battle juga yang terselip untuk Suzujin. Tapi masalahnya nggak ada purple buff ini akan sedikit menurunkan dari bagaimana Suzujin bisa melakukan pergerakan. Ini Skylar juga ketinggalan cukup jauh. Cuman kalau dalam keadaan kayak begini ada satu momen kembalikan yang bisa dilakukan oleh RRQ. Ini bisa ngebalikin dari networknya dan mungkin bisa menutup game secara langsung. Dan tim Liquid ID soalnya sekarang udah nggak pandang bulu sih. Dia mau Siapa aja ditendang nih. Iya, terutama Dairan kan yang dari tadi selalu ada di depan. Iya. Dan dipastikan juga ternyata sekarang damage-nya cukup dan tim Liquid ID mereka reset. Mereka nggak banyak additional movement. Oke. Gerakan tambahan. Gak banyak gerakan tambahan. Kayaknya tadi ada banyak ini ya. Evaluasi. Eval yang udah dilakukan tuh di belakang layar. Yap, karena mereka tahu
kalau misalkan siapapun yang menang di match ini akan satu langkah lebih dekat menuju ke Grand Final. Betul sekali. Jadi ya. Tidak akan ada banyak match yang harus mereka hadapin di lower bracket. Bener, karena di floor mereka bukan cuma match yang banyak. Tekanannya mereka cuma punya satu nyawa terakhir ini. Itu dia, main under pressure itu bisa jadi, ya jadi buyar semuanya. Oke, masih di reset dulu nih untuk temponya dari kedua belah tim. Dimana tim Liquid ID walaupun mereka dalam keadaan unggul, mereka nggak buru-buru. Mereka bakal melakukan aja zoning out, memberikan perimeter sembari menunggu ke arah low. Buset ya ketahuan langsung itu. Sakit ya. Rins kehilangan 2 bar, SP 1 Dead Sonata. Tapi Idok mencoba untuk bisa mendekat. Purple Buff akan mereka ambil. Akankah di sini Retribution lagi digunakan guna untuk bisa mendapatkan karena Purple Buff tersebut. Sutsujin gagal mendapatkan Purple Buff-nya. Ya tapi memang retrinya ditahan sih. Tadi retrinya dipakai sama Fabian. Tapi ini berarti menandakan dari tim Liquid ID mereka nggak akan buru-buru langsung setup menuju ke arah lore-nya. Oke. Sementara sekarang Idok. Wah, dapat lagi. Dapat lagi. Fabian punya Winter Crown. Dan kayaknya penting banget sih untuk Purple Buff tadi, makanya Fabian nggak segan-segan untuk mengeluarkan retribution-nya. Biar power dari Sutsujin ini menurun. Dan memang tidak terlalu langsung terburu-buru setup menuju ke arah lore-nya karena ya RRQ nggak akan setup duluan sih yang udah pasti. Jadi sekarang dari segi tempo, dari segi map control ini dipegang habis oleh tim Liquid ID. Oke. Sementara itu di area atas Sutsujin akan mendorong dulu wave minion lalu mereka dari tim Liquid ID sudah mulai men-take over dari Lord. Ya, dan jauhnya ini udah mulai dipegang sama Fabian ya. Dan Fabian nggak sendirian. Ada Widi yang bantu buka vision. Jadi itu adalah pergerakan yang begitu manis untuk tim Liquid ID. Sementara yang lainnya ini ngejaga Lordnya biar nggak dikomit sama RRQ. Oke, Daisuke mengantar damage-nya Dairen. Nempelin aja. Di atas wave minion dibiarkan. Yeskiel mencoba untuk bisa menghantarkan dari Monster Engine yang dia miliki sampai sekarang Lordnya menjadi milik dari tim Liquid ID. Ada satu lagi Glorious Pathway dikeluarkan dan mereka mundur. Dan itu dia sebuah kedisiplinan yang perlu dilakukan oleh tim Liquid ID. Mereka dapetin Lord. Dan tadi Glorious Pathway ini dipakai untuk kabur, bukan melakukan adanya inisiasi yang lebih lagi. Itu atas-atas kan enak Magic Shockwave yang tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Dairen akan tinggal tapi Dairen bisa gak ada bertahan tapi Dairen masih tetap bisa kabur tembak tadi dengan satu Dead Sonata selamat Dairen. Karena losing manner juga sih tadi untuk skill-nya. Dan Sutsujin udah gak akan dikasih sih ke arah Purple Buff-nya. Iron Chiki udah selesai dengan satu buah Sky Dancers. Oke. Di atas Sutsujin harus kerja keras. Menahan dari wave minion, menahan dari Lord tersebut. Sementara rekan-rekannya harus defense pula. Yap, 3 base turret yang terekspos ini bakal menjadi PR sendiri dan Sutsujin bakal harus diperhatikan pergerakannya. Karena kalau dia terlalu lama kayak tadi tanpa Purple Buff, pengejaran bisa dilakukan sama tim Liquid ID. Oke, wave minion lewat tengah udah akan masuk. Wave minion lewat bawah sudah akan masuk. Terlambat sepertinya, tapi apabila mereka bisa menahan dari wave minion akan keluar untuk bisa masuk dalam area defensif dari tim Liquid ID. Wave selanjutnya akan sangat berbahaya. Yap, Rin sudah punya Divine Wave juga sekarang. Tapi ini dia wave berikutnya yang dioptimalkan dari Yel. Oke, Yeskiel dipaksa. Leonardo dikeluarkan. Ada satu Tempest of Fate yang tertangkap basah ke Sutsujin hampir saja. Sutsujin harus kembali lagi menuju ke arah base yang dimiliki ada waktu yang terbuang. Oke, menjadi atlet parkour sesaat Sutsujinnya. Tapi base turret Turtle sudah hancur dengan adanya Lord. Oke, Lord sudah berhasil menabrakkan diri dan masuk ke dalam area defensif dari RRQ. Bahkan terus sekarang Yeskiel, Lecious, tapi Yeskiel masih berhasil selamat. Yeskiel masih berhasil kabur ke depan yang jauh dia mendapat menghantarkan damage-nya yang begitu mengerikan. Dan itu dia Black Shoes yang cepat ternyata cooldown-nya ya. Tidak berhasil tertangkap dengan real manipulation. Tapi memang dengan adanya base turret yang hancur di area top lane, tim Liquid ID nggak mau melakukan hal yang gegabah lagi. Mereka ingat ini adalah match point untuk kedua belah tim, bukan hanya untuk mereka. Sehingga mereka bermain jauh lebih hati-hati, jauh lebih memperhatikan setiap pergerakan yang dilakukan juga. Dan ya, ini Sutsujin powernya kok semakin berkurang lagi karena Purple Buff-nya nggak ada. Walaupun dari segi damage, harusnya dari segi item-itemnya udah mulai mumpuni. Waduh, Iron Chiki udah sampai pasang War X ya. Mengamankannya nggak apa-apa. Masih ada keuntungan yang bisa diambil dari satu item tersebut. Yap, kayak Tempest of Blade benar-benar mau mempercepat ya adanya eksekusi menuju ke arah Orange Buff juga. Dan apakah waktunya sempat nantinya? Karena 25 detik, Lord Evolve bakal muncul. Oke. Fabian sudah jaga daerah tersebut. Sementara dari 4 rekannya menjaga laning yang lain lagi. Ini mau dilihat Bani kemana aja pergerakan pemain-pemain dari RRQ. Ini Aran juga benar-benar susah banget buat di take down ya, begitu durable-nya,
terus juga dia punya Glorious Fade Away, ada Revitalize. Jadi kayaknya komit Kararan bakal sulit untuk mengincar di belakang lah, ini tugas dari Susujinnya. Oke. Sementara sekarang YSKL membuat siapapun terkena efek slow yang begitu mengerikan. Sementara sekarang dari Idoknya kehilangan begitu banyak SP di dalam tubuhnya. Akankah Idok bisa bertahan? Tapi Idok masih berusaha bisa maju ke depan. Bahkan Dairan dan Susujin lewat jalan yang berbeda. Lord kereset, mereka masih dalam misinya. Oke, Black Sus sudah dikeluarkan pula ke dalam. Langsung balik ke arah dan Susujin. Ada tembus open terjatuh untuk kali Susujin pula coba gila. Akankah mereka kebutuhan terjatuh? Sejauh ini Alan menjadi korban pula ditembak kita di Jet Sonata Immortal menjadi Dairan bisa ke Dairan kemudian terjatuh sejauh ini Dairan masih berhasil sama Iron Shiki mencoba untuk bisa mengejar. Tapi untungnya gak ada flicker yang dikeluarkan oleh Iron Shiki. Karena gak worth it pastinya untuk bagaimana menumbangkan Dairan, tapi Susujin yang coba untuk mengejar dari belakang gak berhasil. Dipaksa untuk berhenti dan akhirnya semua damage dari Iron Shiki pun masuk. Dan Lord menjadi milik dari tim Liquid ID, defensif yang harus di-setup oleh Araki Hoshi. Oke. YSKL dengan jalan sesempit itu menjadi sebuah keunggulan untuk YSKL. Makanya YSKL harus diusir dulu. Magic Sword-nya dengan begitu banyak efek slow yang harus ditelan. Begitu banyak damage yang masuk yang harus ditelan oleh Idok dan juga Dairan. Dan meletup sudah ya tekniknya. Ini dia serangan lanjutan yang akan dibangun oleh tim Liquid ID. Sejauh ini Susujin masih belum punya bahan bakar, tapi setidaknya Araki masih bisa defense loh. Yap, dan Lordnya soalnya nggak dikawal ya. Mereka coba untuk ngambil dulu base turret arah tengah dan bawah, tapi masih belum berhasil. Tapi seenggaknya nih sekarang masih ada super wave minion yang bisa dimanfaatkan oleh tim Liquid ID. Oke. Wow. Sudah masuk 20 Wow. Black Shoes kali ini harus dikeluarkan pula. Ada satu lagi Glorious Pathway. Mereka memaksakan untuk bisa mendapatkan satu lagi. Pestana bagaimana tapi tetap tidak bisa. Tetap ya, karena ada tembok juga nih di depan antara Idok dan Dairan yang ngebuat akhirnya susah untuk bisa menembus lini pertahanan dari Araki Hoshi. Waduh, airnya mentok tuh. Mentok gak apa-apa, gak masalah. Mimisan dikit nggak? Benjol dikit. Nabrak itu tadi ya. Iya, dan Susujin ini udah harus dipegangin lagi sih. Widi akan mengejar ataupun mencari informasi di mana keberadaan dari Susujin. Dan di setiap adanya purple buff yang muncul, itu adalah sinyal pemanggilan untuk tim Liquid ID berkumpul di sana. Tapi mereka juga harus berhati-hati. Skylar dengan satu melepegannya, Dairan masih berhasil selamat kembali lagi. Satu kali kita tidak bisa. 5 duel kali ini yang menyelesaikan pergerakan Dairan. 55 detik tadi seperti respawn time yang dimiliki oleh Dairan. Wow, dan itu dia purple buff yang udah dikasih ke YSKL. Oke, sementara sekarang Skylar coba bisa mengejar. Ada Winter Crown di bagian bawah Fabian. Kehilangan dari portalnya tapi pertempurannya terpisah dan base targetnya terbuka. Widi masih selamat. Iron Shiki dengan satu Rhapsody-nya berusaha untuk bisa kabur dan menyelamatkan diri. Yap, tanpa mengeluarkan flicker bahkan ya, rondonya aja cukup ternyata untuk kabur. Tidak akan terlalu gegabah. Tim Liquid ID mereka sudah melakukan adanya misi penghancuran base turret di arah tengah dan juga bawah. Sehingga mereka nggak akan terlalu terburu-buru karena bentar lagi World Evolve yang kedua juga akan segera muncul. Lihat 17.000 gold yang dimiliki oleh Iron Shiki. Terlihat gapnya udah terlalu jauh. Ya, tapi untuk sekarang semua item juga sudah terisi ya. Bahkan ada WWM di dalam tubuh dari Skylar. Dan ini menandakan bahwa Iron Shiki dari tadi baik-baik saja. Ya. Tanpa tumbang sama sekali. Ya, Iron Shiki ini poin dia tuh sejauh ini paling kecil kayaknya. Harusnya ya. Harusnya ya. Dan ini YSKL bersama Fabian juga belum tumbang sama sekali loh. Oke, Fabian siap untuk bisa melumat habis karena tersebut. Sementara Susujin tetap dengan tidak ada bahan bakar. Tapi coba lihat Widi mencoba untuk masuk lewat pintu yang lebih menyeramkan kayaknya. Iya, dia cari informasi dulu sih. Benar, di mana keberadaan dari Susujin. Ya, karena line atas nih harus dipegang perlahan juga karena super wave minion yang muncul dari tim Liquid ID justru jadi distraksi tersendiri untuk Araki Hoshi. Yang dimana harusnya split push itu bisa jadi keuntungan untuk Araki. Yap, ini dia. Fabian meneruskan lagi karena tersebut. Widi sudah join. Sementara Shiki terus memberikan block damage-nya. Bahkan sekarang Susujin shutdown pun tercipta. Tapi Susujin masih berada di dalam begitu saja dari Mortal menjadi dan tubuhnya akan bisa kabur. Tapi ternyata tidak, walaupun Lord reset tapi setidaknya ada satu keuntungan tambahan dan bisa mereka amankan dan wave minion masuk terlalu banyak. Mereka harus berfokus untuk bisa menghilangkan wave minion yang dilanjutkan adalah Lord yang akan bertamu. Ini Widi bener-bener nandain anak-anak yang bandel. Kayak guru-guru yang bener udah
biasanya kenal. Dan ini bener-bener tadi, wih, nahan banget The Way of the Dragon-nya sampai akhirnya Sujin yang memang membagi YSL membayar nyawanya dengan begitu mahal karena Lord akan muncul untuk tim Liquid ID menuju ke arah tengah. 29 detik menuju ke arah Sujin yang akan hadir kembali dan damage dari arah Shiki begitupun dari Fabian. Ini sudah tidak main-main. Akan seperti apa lagi hasilnya dari Archiki. Juga mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Dead Sonata, sementara sekarang Widi. Siapa akan menjadi korbannya? Widi mencoba untuk bisa masuk ke bagian ke depan. Dan sekarang Lordnya pun hadir.